Di desa Karangsari, di kaki bukit yang dikelilingi oleh hutan-hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang menakutkan menyelimuti desa kecil itu selama bertahun-tahun. Penduduk desa menyebutnya sebagai pocong Karangsari, arwah penasaran dari seseorang yang kematiannya tidak sempurna. Kain kafannya tidak dilepaskan dengan benar. Orang-orang desa percaya, pocong ini akan muncul pada malam Jumat Kliwon, berkeliling desa mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan di masa hidupnya. Seiring berjalannya waktu, cerita ini semakin meluas, dan banyak yang meyakini bahwa pocong ini menghantui desa, terutama area pemakaman yang sudah ditinggalkan di pinggir desa. Desa Karangsari, meski terpencil, memiliki sejarah panjang yang berakar pada adat dan kepercayaan mistis. Para tetua desa, yang telah hidup selama puluhan tahun, percaya bahwa daerah ini merupakan tempat persinggahan arwah-arwah yang belum tenang. Pemakaman tua di ujung desa menjadi pusat dari banyak kisah-kisah horor yang diceritakan turun-temurun. Suatu ketika, ada seorang lelaki bernama Pak Samin, seorang petani sederhana yang meninggal secara misterius di hutan. Orang-orang mengatakan bahwa kematiannya tidak wajar. Tubuhnya ditemukan terbujur kaku di pinggir sungai. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang mengerikan. Keluarga Pak Samin yang ketakutan menguburkannya dengan tergesa-gesa. Namun tanpa sengaja, kain kafannya tidak dilepas seperti seharusnya. Setelah itu, banyak kejadian aneh mulai terjadi di sekitar makamnya. Beberapa penduduk mengaku melihat sosok pocong melompat-lompat di antara pepohonan, sedangkan yang lain mendengar suara ratapan malam hari. Beberapa tahun kemudian, desa Karangsari mulai hidup kembali dengan kehadiran generasi muda. Namun, di antara mereka ada seorang pemuda bernama Andi yang tidak pernah percaya pada cerita-cerita mistis yang diceritakan oleh orang-orang tua. Baginya, legenda pocong hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Bersama dua temannya, Budi dan Sari, Andi merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Andi adalah sosok pemberani yang sering kali bertindak tanpa berpikir panjang. Ia seorang pemuda perkotaan yang kembali ke desa setelah lulus kuliah, membawa semangat modern dan skeptisisme terhadap segala hal yang dianggap tahayul. Budi, temannya yang paling dekat, sedikit lebih waspada tetapi masih setia mendukung Andi dalam petualangan mereka. Sari, meskipun lebih lembut, juga ikut terbawa dalam rasa penasaran mereka, meski hatinya sering dipenuhi dengan rasa takut terhadap hal-hal gaib. Pada malam Jumat Kliwon, saat desa mulai sepi karena orang-orang memilih berdiam diri di rumah, Andi mengajak Budi dan Sari untuk pergi ke pemakaman tua, menguji nyali mereka. Sari sebenarnya tidak setuju, tetapi desakan Andi yang terus-menerus membuatnya akhirnya ikut serta, meskipun dengan hati yang berat. Malam itu, langit di atas desa Karangsari tampak cerah. Bulan purnama menggantung rendah, seolah mengawasi setiap jengkal tanah di desa itu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin bertiup lembut, membawa bisikan halus yang terdengar seperti ratapan jauh di kejauhan. Budi dan Sari mengikuti langkah Andi dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan. Mereka tiba di pemakaman tua yang sudah lama ditinggalkan. Makam-makam berlumut tersebar di sana-sini, beberapa batu nisan sudah roboh, tertutup semak belukar. Suasana terasa mencekam, meski Andi terus berusaha menenangkan mereka. Ini hanya tempat biasa. Lihat, tidak ada yang perlu ditakuti, kata Andi sambil tertawa kecil, meski hatinya mulai merasa ada yang aneh. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam pemakaman, merasakan tanah basah di bawah kaki mereka. Di setiap langkah, suara angin berbisik melalui pepohonan, menciptakan suara yang menakutkan. Meskipun mereka saling mengobrol untuk mengusir rasa takut, semakin lama suasana semakin hening. Ketenangan itu justru menambah rasa mencekam yang tak terlihat.
Tunggu sebentar, kata Sari tiba-tiba. Dengar itu? Semua berhenti. Di kejauhan, terdengar suara aneh, seperti napas panjang, dalam, dan berat. Suara itu tidak berasal dari manusia, itu pasti. Andi, yang tadi begitu percaya diri, mulai merasa sedikit gelisah. Budi, yang memegang senter, mencoba menyinari sekeliling. Tetapi bayangan pepohonan yang tinggi dan makam-makam tua membuat segala sesuatu tampak lebih gelap. Tiba-tiba, tanpa peringatan, senter Budi mati. Mereka terjebak dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi area pemakaman yang sunyi. Ini tidak lucu lagi, gumam Sari dengan suara bergetar. Suasana semakin tegang. Ketiga sahabat itu kini mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sesuatu yang mendekati mereka perlahan dari balik bayang-bayang. Dari kejauhan, terdengar suara kain terseret di atas tanah. Andi menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang tidak ia harapkan. Di antara pepohonan, muncul sosok putih. Pocong. Tubuhnya dibungkus kain kafan kotor, matanya kosong, namun terbuka lebar, menatap mereka dengan intens. Ketegangan memuncak saat pocong itu mulai bergerak. Ia tidak berjalan, melainkan melompat-lompat dengan gerakan aneh, seolah-olah terbebani oleh sesuatu yang tak terlihat. Setiap lompatan disertai suara kain yang terempas ke tanah, dan semakin lama, suara itu semakin mendekat. Andi, Budi, dan Sari terpaku. Tubuh mereka membeku dalam ketakutan. Sari berteriak pertama kali, memecah keheningan malam. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga mulai berlari secepat mungkin, meninggalkan makam-makam tua di belakang mereka. Namun, meski mereka berlari, suara langkah pocong itu terus mengikuti mereka. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali mereka mencoba menjauh, pocong itu selalu berada di belakang, semakin mendekat. Kakinya seolah-olah tidak menyentuh tanah, melompat tanpa henti, seolah tak lelah. Ketakutan semakin menghantui ketika Sari terjatuh, kakinya tersangkut akar pohon yang menjalar di tanah. Ia menjerit, dan dalam sekejap, pocong itu sudah berada hanya beberapa meter di depan mereka. Mata pocong itu menatap mereka dengan hampa, namun terasa seolah-olah ia bisa melihat ke dalam jiwa mereka. Apa yang dia inginkan? Teriak Budi, suaranya pecah oleh ketakutan. Andi mencoba menarik Sari berdiri, tetapi tubuhnya lemah karena syok. Pocong itu mendekat lebih cepat, dan aroma busuk mulai menyelimuti udara. Tiba-tiba, pocong itu berhenti. Hanya beberapa meter di depan mereka, pocong itu menunduk sedikit, seolah-olah merenung. Dari balik kain kafan yang mengikatnya, terdengar suara yang sangat pelan, ratapan atau tangisan, sulit dibedakan. Dalam ketegangan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sari, yang sejak kecil sering mendengar cerita-cerita mistis dari neneknya, mulai menyadari sesuatu. Ini bukan tentang kita, gumamnya pelan. Mata Andi melebar. Apa maksudmu? Pocong ini, dia bukan mau mengejar kita. Dia mencari keadilan. Kain kafannya dia belum dilepaskan saat meninggal. Andi dan Budi saling pandang, bingung, tetapi tidak punya pilihan lain. Pocong itu terus meratap, suaranya penuh dengan penderitaan. Mereka menyadari bahwa yang dibutuhkan bukanlah pelarian, melainkan penyelesaian. Kematian Pak Samin ternyata tidak pernah selesai dengan benar. Kain kafannya terikat, menahannya di antara dunia orang hidup dan mati. Pak Samin, bisik Sari, suara gemetar. Andi, yang kini sudah diliputi rasa bersalah dan takut,
mencoba mendekati pocong itu, meski seluruh tubuhnya gemetar. Dalam upaya terakhirnya, Andi mengulurkan tangan, meraih kain kafan yang terikat di kepala pocong itu. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang redup, mereka melepas simpul kain kafan pocong yang terikat erat di sekeliling kepala. Ratapan itu berhenti seketika. Pocong itu tidak bergerak lagi, dan perlahan-lahan, sosoknya menghilang, lenyap menjadi embusan angin yang dingin. Pagi setelah kejadian mencekam di pemakaman tua itu, Andi, Budi, dan Sari kembali ke rumah masing-masing tanpa mengatakan apa-apa. Wajah mereka masih pucat, dan hati mereka diliputi rasa tak percaya. Mereka bertiga tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan pulang. Desa Karangsari yang biasanya tenang terasa lebih sunyi dari biasanya. Mungkin karena pengaruh malam sebelumnya, atau mungkin karena perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja berakhir. Di rumahnya, Andi hanya duduk diam di pojok kamar. Otaknya berputar, mengulang-ulang kejadian semalam. Ia mencoba mencari penjelasan logis, tapi tidak ada. Semua yang ia saksikan terlalu nyata untuk dianggap sebagai ilusi, terlalu kuat untuk dibilang sekadar ketakutan. Kain kafan yang mereka lepaskan dari pocong itu adalah bukti bahwa mereka telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar daripada sekadar legenda desa. Sari, di rumahnya, masih tidak bisa berhenti menangis. Ia tidak bisa melupakan tatapan kosong pocong itu, mata yang tidak seharusnya melihat, namun menatapnya dengan penuh rasa sakit. Di sisi lain, ia juga merasa lega karena mereka telah membantu arwah Pak Samin menemukan jalan pulang. Namun, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Apakah mereka benar-benar sudah terbebas dari sosok itu? Atau ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Budi juga tidak jauh berbeda. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi bayangan pocong dan suara kain terseret masih menghantuinya. Ia mencoba berkomunikasi dengan Andi dan Sari melalui pesan singkat, tetapi mereka semua masih terkejut untuk benar-benar berbicara tentang apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, desas-desus tentang apa yang terjadi mulai menyebar. Para tetua desa, yang selama ini meyakini legenda pocong sebagai bagian dari budaya dan kepercayaan mereka, mulai memperhatikan Andi dan teman-temannya. Pak Rahman, kepala desa yang paling dihormati, mengundang Andi ke rumahnya untuk berbicara. "Anak muda, ada apa dengan kalian di malam Jumat Kliwon itu?" tanya Pak Rahman dengan suara serak, matanya tajam menatap Andi. Andi, yang masih merasa bingung dengan kejadian malam itu, menceritakan semuanya dengan gamblang. Mulai dari ide gila mereka untuk menguji nyali, hingga saat mereka berhadapan langsung dengan pocong. Pak Rahman mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun menginterupsi. Setelah Andi selesai, Pak Rahman menghela napas panjang. "Aku sudah menduga ini akan terjadi. Pocong itu bukan sekadar cerita. Kematian Pak Samin memang tidak wajar. Banyak yang percaya bahwa arwahnya belum tenang karena kain kafannya tidak dilepas. Dan kalian telah memecahkan kutukan itu." Mendengar ini, Andi merasa sedikit lega. Namun, sebelum ia bisa merasa benar-benar bebas, Pak Rahman melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Tapi, Nak, kalian harus berhati-hati. Dunia orang mati bukanlah tempat untuk campur tangan. Meskipun pocong itu sudah pergi, masih ada konsekuensi yang mungkin belum kalian ketahui." Seiring berjalannya waktu, Andi, Budi, dan Sari mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun sosok pocong Pak Samin tidak pernah muncul lagi, kehadiran aneh terus mengikuti mereka. Setiap malam, angin berdesir di jendela kamar mereka, seperti suara seseorang yang berbisik di kejauhan. Di beberapa malam,
Mereka merasa ada yang memperhatikan dari kegelapan, meski tak pernah ada yang terlihat secara langsung. Andi, yang tadinya skeptis, kini mulai merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Ia mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpinya, ia kembali ke pemakaman, melihat sosok-sosok samar yang bergerak di antara makam-makam tua. Di tengah malam yang sunyi, ia sering terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya, seperti baru saja berlari dari sesuatu yang tidak terlihat. Budi mengalami hal serupa. Ia sering mendengar suara langkah kaki di belakangnya, terutama saat sendirian. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Perasaan takut dan paranoia mulai tumbuh dalam dirinya, membuatnya sulit untuk tidur atau berkonsentrasi pada pekerjaannya sehari-hari. Sari adalah yang paling terpengaruh. Suara bisikan di telinganya semakin sering muncul. Beberapa kali ia merasa seperti disentuh oleh tangan dingin saat ia tertidur. Pada suatu malam, ia bahkan melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, menatapnya tanpa bergerak. Ketakutan ini semakin menumpuk, dan ia mulai merasa bahwa mereka mungkin telah membuka pintu ke dunia yang seharusnya tetap tertutup. Karena semua kejadian aneh itu, ketiga sahabat itu kembali berkumpul untuk mencari jawaban. Mereka menemui Bu Karsa, seorang dukun tua di desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Bu Karsa adalah sosok yang dihormati di desa, meskipun beberapa orang menganggapnya sebagai orang aneh. Setelah mendengar cerita mereka, Bu Karsa menatap mereka dengan serius. Apa yang kalian lakukan memang benar, tapi kalian telah mengusik keseimbangan. Ketika kalian melepas kain kafan pocong itu, kalian membebaskan arwah yang terjebak, tapi kalian juga membuka jalur bagi roh-roh lain yang mungkin terikat dengan tanah ini. Andi merasa bingung. Maksudnya, masih ada arwah lain yang belum tenang? Bu Karsa mengangguk pelan. Desa ini sudah lama sekali terhubung dengan dunia lain. Banyak arwah yang tertahan di sini, terutama di pemakaman tua itu. Kalian mungkin telah membebaskan satu, tapi yang lain merasa terganggu. Mereka kini tahu keberadaan kalian. Sari menggigil mendengar hal ini, tetapi Budi mencoba tetap tenang. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Untuk mengakhiri semua ini, kata Bu Karsa dengan nada serius, kalian harus kembali ke pemakaman dan melakukan ritual penutupan. Kalian harus meminta maaf kepada roh-roh yang ada di sana dan menutup pintu yang telah kalian buka. Mendengar ini, Andi dan teman-temannya merasa ragu. Bagaimana mungkin mereka kembali ke tempat yang hampir saja mengambil nyawa mereka? Namun, tidak ada pilihan lain. Gangguan yang mereka alami semakin intens, dan mereka tahu bahwa jika tidak segera bertindak, mereka akan dihantui selamanya. Malam Jumat berikutnya, dengan perasaan tegang, Andi, Budi, dan Sari kembali ke pemakaman tua itu. Kali ini, mereka membawa peralatan yang diberikan oleh Bu Karsa, sesajen berupa bunga, kemenyan, dan sebuah tali merah yang harus mereka gunakan dalam ritual. Bu Karsa juga memberi mereka mantra khusus yang harus mereka bacakan. Pemakaman itu terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bulan purnama kembali bersinar, tetapi sinarnya terasa dingin dan tidak bersahabat. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Mereka mulai menyiapkan ritual di depan makam Pak Samin, tempat di mana semuanya bermula. Sari, yang memegang bunga, mulai menaburkannya di atas makam sambil membaca mantra dengan gemetar. Budi menyalakan kemenyan, asapnya naik ke udara, membentuk bayangan yang samar-samar. Andi, yang paling bertanggung jawab atas semua ini, mengambil tali merah dan mengikatkannya di sekeliling batu nisan. Saat mereka mulai membaca mantra, angin tiba-tiba berhenti.
Suasana menjadi sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Dalam keheningan itu, mereka merasakan sesuatu bergerak di sekitar mereka, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Tiba-tiba, terdengar suara seperti langkah kaki. Perlahan, satu demi satu, suara itu semakin mendekat. Andi, Budi, dan Sari saling menatap dengan ketakutan yang mendalam, tetapi mereka tahu mereka harus melanjutkan ritual ini. Setelah mantra selesai dibacakan, suasana berubah. Udara menjadi lebih ringan, dan langkah-langkah yang tadi terdengar mendekat kini menjauh. Pocong, arwah-arwah, atau apapun yang menghantui mereka, akhirnya mereda. Ketiga sahabat itu berdiri dalam diam, merasakan ketenangan yang baru saja mereka capai. Mereka tahu, meski malam ini telah berakhir, pengalaman itu akan tetap membekas selamanya. Namun, di sudut pemakaman, dari kegelapan, sepasang mata samar masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali.